Nah, ini saya ada di peternakan ikan cupang punya Ananang atau dari Candy Koi Pangandaran. Kita mau sedikit cari-cari informasi tentang beternak ikan cupang, penjualan ikan cupang gitu-gitu. Nah, nanti kita langsung tanya sama beliaunya yang ada di sana ya. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. I just want us to always be, to always be. Nah, ini kita udah bareng sama Ananang ini dari Candy Koi Pangandaran, Instagramnya Candy Koi Pangandaran. Kita mau tanya-tanya nih sedikit tentang usaha cupangnya nih ya. Kan Ananang ini udah berapa lama ya beternak cupang gitu? Sekitaran 5 tahunan kurang lebih. 5 tahunan. 5 tahun. Itu kenapa bisa main cupang gitu? Kenapa nggak ikan-ikan konsumsi kayak ikan mujair atau apa gitu? Pertama mungkin kalau dari segi hias ya, kalau dari segi hias cupang itu bandel, perawatannya nggak terlalu rumit gitu. Nah kalau dibandingkan dengan ikan konsumsi ya mungkin dari harga jualnya juga udah jauh lah. Ibaratnya kita jual satu ikan cupang mungkin bisa dapat beberapa kilo ikan konsumsi gitu. Iya. Nah, awalnya dulu bisa kenal cupang gitu terus belajar pemijahan itu gimana? Awalnya sih ya dari hobi dari kecil. Cuman ketika ya mungkin 5 tahun ke belakang itu awalnya lihat temen dulu gitu. Lihat temen terus lihat ikan cupang yang perkembangannya semakin bagus gitu, dari segi warna, segi bentuk, dan mulai ada kontes-kontes cupang. Dari situ ya muncul keinginan buat usaha di bidang ikan cupang Gitu. Tadi kalau ini kan katanya ikannya gampang ya. Itu gampangnya kenapa? Apakah gampang diternaknya, apa gampang dirawatnya atau apa gitu? Gampang untuk pemijahan gampang susah sebenarnya. Kalau pemijahan itu gampang, ibarat yang bikin susah itu pakannya. Pakannya itu ya lumayan untuk usia dari 4 hari dari netes sampai 1,5 bulan itu yang paling lumayan susah. Oh, karena memang kecil banget ya, Ya, ikan cupang aja yang besarnya ukurannya cuma kecil, segitu ya. ya. Gitu. Apalagi waktu bayinya. Iya. Gitu. Di sini biasanya dijual kemana? Kalau kita kan juga sering lihat tuh ada Iya, iya. ada di SD atau di mana. Kalau ini gimana penjualannya? Penjualan tergantung kualitas ikannya. Terkadang kalau misalkan yang kualitas bagus ke luar negeri juga bisa. Ya mungkin lokalan juga bisa, cuman harganya ya lain. Nah kalau yang rijekan bisa juga dijual ke seperti penjual ke sekolahan gitu. Jadi emang ada Iya, kelas-kelasnya ada kelas-kelasnya. beda gitu ya dari setiap pemijahan. Berarti Iya. nggak semuanya itu bagus gitu ya? Iya nggak semua bagus dan jadi bisa kejual semua lah itu. Jadi nggak ada sampahnya ibaratnya kalau cupang itu. Gitu. Tadi kan disebutin juga nih pernah jual ke luar negeri nih. Itu kemana aja? Pernah Paling jual sering sih ke kemana aja? Amerika. Ke Amerika, terus Filipina, Malaysia, Singapura. Negara-negara Eropa gitu pernah? Eropa saya pernah kirim itu ke Jerman, terus Inggris, sama Swedia, Prancis pernah. Ya sebagian besar sih kebanyakan ke Amerika. Gitu. Iya. Itu sulit nggak untuk pengiriman ke luar negeri? Pengiriman sebenarnya nggak sulit sih. Kita kerjasama dengan transshipper Indonesia, terus transshipper Indonesia juga kerjasama nanti sama transshipper di negara tujuan.
Jadi kita tinggal kirim ikan ke transshipper. Nah, si buyer nanti tinggal nunggu ikan dikirim sama transshipper di sana gitu. Jadi nggak perlu kita ngurus-ngurus surat izin impor, izin ekspor. Jadi nggak ribet lah. Oke. Nah terus kalau untuk rentang harga nih, tadi kan juga ada disebutin kelas-kelasnya beda, untuk Iya, kayak kelas SD, kelas yang kontes, kelas yang buat dikirim ke luar negeri, itu kisarannya berapa ya? Kalau untuk ke luar negeri pasaran sih sekitar, kalau jual satuan itu biasanya sekitar $50 ya, $50 ke atas lah gitu. Kalau mungkin untuk lokalan juga ya sekitaran segitulah, kurang lebih sama, antara 300 500, kadang sekarang bisa nyampe berjuta-juta juga ada kalau ikan cupang itu. Kalau yang paling lagi paling dicari sama orang nih, ini ikan cupang jenis apa atau jenis warnanya yang kayak gimana gitu? Sekarang yang lagi viral itu Avatar Cooper, terus sama Blue Rim. Oh, Blue Rim. Iya, iya. Sekarang yang lagi ramai itu jenis itu. Itu dari jenis apa? Plakat apa? Plakat ya? Plakat. Iya, terus gini nih ya, kan pasti kan kalau setiap usaha itu kan ada Iya. tantangannya, ada masalahnya. Kalau dari dunia percupangan ini tantangannya itu apa sih ya? Tantangan mungkin di pakan, pakan khususnya kutu air. Pakan. Terus kalau di daerah saya ini mungkin kesulitan yang kedua air ketika musim kemarau datang, benar-benar sulit. Apalagi ya, kayaknya udah sih. Oh, penjualan gitu-gitu, distribusi segala macam. Penjualan sih alhamdulillah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa namanya. Kan jadi tantangan gitu, Iya, nggak terlalu iya. jadi tantangan. Nah kalau di tempat AA ini ada berapa A, kira-kira untuk kayak kolam pembesaran atau kolam untuk pemijahan gitu-gitu? Atau mungkin bisa kayak kapasitas produksinya gitu Iya. lah, per bulan itu bisa berapa? Mungkin untuk kolam saya sebagian besar pakai bak kulkas ya. Ada sementara ini ya mungkin ada 25. Terus bak semen ada 12. Nah, untuk pembesaran dari kolam saya taikin ke ember dulu. Nah, setelah dari ember baru masuk ke soliter. Toples, soliter. Gitu, seperti itu. Untuk produksi saya nggak, untuk sekarang belum menentu sih, jadi nggak ada target gitu. Durasinya. Ini mungkin terakhir nih ya. Iya, iya. Buat tips nih, minta tipsnya nih buat kayak hobi cupang ataupun peternak-peternak yang baru mulai itu kira-kira apa, punya nggak tips? Yang pertama mungkin niatnya harus kuat. Terus yang kedua jangan gampang menyerah. Terus intinya kalau dari cupang itu harus berawal dari hobi. Kalau nggak berawal dari hobi nggak bakalan